Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Dadanani, seorang trainer bisnis Tiens untuk wilayah Tiens Asia Pasifik dan juga seorang dengan tahapan kehormatan Gold Lion di bisnis Tiens. Di video kali ini, kami akan membahas tentang paradigma atau sudut pandang terhadap bisnis MLM, terutama terhadap bisnis Tiens. Video ini adalah video kedua tentang penjelasan tentang paradigma atau pola pikir terhadap bisnis MLM. Kami sarankan Anda nonton video pertama terlebih dahulu, atau Anda beres nonton video yang ini, akan kami bagikan link video untuk yang video pertama. Anda bisa nonton video itu untuk mendapatkan paradigma atau pola pikir yang jauh lebih komplit terhadap bisnis Tiens. Sebelumnya kami ingin membahas definisi dari paradigma itu sendiri. Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Dan memang di MLM ini kita memiliki beberapa sudut pandang yang kontroversial. Dan kita bisa lihat bahwa banyak yang mengatakan bahwa paradigma di MLM ini adalah usaha yang dimana kita harus jualan. Harus punya relasi yang banyak, adalah bisnis yang tidak profesional, memarkup harga, produknya nggak laku oleh karena itu di MLM-kan dan merugikan yang bergabung belakangan. Isinya lebih cenderung ke cuci otak atau memberikan janji-janji palsu tentang impian dan membutuhkan waktu yang lama untuk sukses. Kami telah membahas beberapa di antaranya di video pertama dan sebagian juga akan kami bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke paradigma selanjutnya, yaitu tentang cuci otak. Ya, nah ini paradigma yang katanya di bisnis MLM itu kita kerjanya cuci otak. Ya enak banget otaknya kalau bisa dicuci jadi bersih. Sebetulnya gini Bapak Ibu, teman-teman, kalau di MLM itu, saya nggak bisa ngomong di MLM yang lain, saya bisa berbicara atas nama bisnis yang kami jalankan, yaitu bisnis Tiens. Kami tidak melakukan upaya-upaya seperti cuci otak. Anda bisa hadiri ke pertemuan Tiens, Anda bisa mendapatkan penjelasan Tiens, Anda bisa lihat bahwa kita tidak melakukan hipnotis, ataupun hipnoterapi, ataupun hal-hal sejenis. Kami tidak ada yang seperti itu. Kami menyarankan Anda untuk membaca buku-buku yang memang bestseller. Buku-buku self-help, buku-buku tentang personality development. Ya, jadi buku-buku yang membantu Anda untuk memiliki sudut pandang yang lebih luas. Buku-buku yang memperbaiki paradigma kita terhadap bisnis. Buku-buku yang Anda bisa beli di toko buku terdekat Anda, dan mereka pasti punya, dan itu biasanya berada dalam rak-rak bestseller. Ya, jadi seperti contohnya buku-buku yang kami sarankan adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Sekarang tentang buku ini, buku Berpikir Berjiwa Besar, saya sudah lihat di hampir semua toko buku yang saya hadiri, dalam negeri maupun di luar negeri, itu menjual buku tersebut, Berpikir Berjiwa Besar. Ini buku yang sudah dijual jutaan kopi, jutaan eksemplar di seluruh dunia. Dan ini buku yang sangat bagus sekali untuk membantu kita memiliki sudut pandang yang lebih baik. Dan ini buku tidak ada ngebahas MLM sama sekali. Ini tentang hanya cara bagaimana kita bisa berpikir dan berjiwa lebih besar. Bukunya karangan David J. Schwartz dengan judul originalnya The Magic of Thinking Big. Ya, Anda bisa cari Berpikir Berjiwa Besar. Kita memiliki buku tentang Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini adalah seorang ekonom, seorang pengusaha dari Amerika, dan beliau sudah nulis belasan buku, puluhan buku, dan semua buku tersebut masuk kategori bestseller. Jadi kalau kita bicara faktanya, kami bukan cuci otak, kami bukan ini katanya memberikan janji muluk-muluk tentang impian. Kami bukan mendoktrinisasi Anda. Tujuan kami meningkatkan kualitas Anda. Ya, jadi dengan adanya pendidikan yang kami berikan dari sekolah bisnis, tujuannya supaya Anda bisa lebih mengerti tentang bisnis, supaya Anda memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas tentang bisnis, supaya Anda bisa memiliki pola pikir yang jauh lebih baik. Tujuan kami di bisnis Tiens itu meningkatkan kualitas SDM kita, kualitas distributor-distributor kita, meningkatkan wawasan distributor-distributor kita. Dan kalau memang distributornya jadi lebih positif, jauh lebih semangat, bukankah itu hal yang baik? Itu bukan cuci otak menurut saya. Jadi kalau distributornya lebih semangat, lebih antusias, lebih ingin mengejar harapan impian mereka, menurut saya itu hal yang positif. Dan kalau di Tiens, saya rasa tidak ada salahnya. Bisnisnya udah syariah, produknya sudah halal, impian yang dia kejar, dia belajar dari buku-buku yang positif. Saya rasa kalau dari sudut pandang saya ya, itu nggak ada yang negatif. Semua sah-sah saja, semua positif-positif saja. Tapi balik lagi, ini yang kami bahas hari ini adalah dari sudut pandang Tiens. Saya sebagai distributor Tiens, saya sebagai leader Tiens. Dan saya memiliki pengalaman di Tiens. Saya nggak bisa menjamin hal yang sama juga terjadi di MLM yang lain. Bisa saja di MLM lain ada terjadi doktrinisasi,
bisa saja di MLM lain terjadi cuci otak. Saya nggak berani ngomong atas nama mereka. Jadi memang mungkin hari ini jika Anda memiliki sudut pandang di mana, oh kalau MLM itu biasanya cuci otak. Mungkin karena relasi Anda, kenalan Anda, atau Anda mendengarkan hal tersebut dari pengalaman-pengalaman teman-teman Anda, keluarga Anda, dari MLM lain. Tapi yang pasti bukan Tiens. Terus ada lagi persepsi bahwa kalau kita menjalankan bisnis Tiens, itu menguntungkan yang di atas dan merugikan yang bergabung belakangan. Balik lagi ya. Saya mohon maaf sekali lagi, ini dari sudut pandang kami di bisnis Tiens ini tidak berlaku. Di MLM lain yes, mungkin banyak yang masih berlaku sistem seperti ini bahwa merugikan yang bergabung belakangan. Tapi kalau di Tiens faktanya seperti ini, faktanya cukup menarik sekali. Jika Anda menjalankan bisnis Tiens hari ini dan Anda bekerja jauh lebih keras daripada pengundang Anda bekerja jauh lebih keras daripada orang yang mengirim link video ini kepada Anda bekerja jauh lebih keras dari upline Anda, atau bahkan Anda bekerja jauh lebih keras dibanding saya, itu tinggal menunggu waktu di mana Anda melewati dan Anda mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibanding orang-orang tersebut. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibanding saya jika Anda bekerja jauh lebih giat, jauh lebih keras dibanding saya. Dan saya sudah menjalankan bisnis ini selama beberapa tahun terakhir. Di Tiens, it's possible. Di bisnis Tiens itu sangat mungkin sekali. Oleh karena itu, Tiens menjadi salah satu dari hanya beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah. Salah satu fatwa di sertifikasi syariah mengatakan bahwa kita harus adil, transparan, dan membagi keuntungan secara fair. Dan itu sudah dilakukan oleh Tiens, oleh karena itu kita mendapatkan sertifikasi syariah dari pihak MUI. Oke, sudut pandang yang lain adalah katanya bisnis MLM itu tipu menipu. Mungkin benar, tapi balik lagi di Tiens ini sedikit berbeda. Untuk di bisnis Tiens kami memberikan semua di awal. Jadi marketing plan Tiensnya, proses pembagian bonusnya, komisi yang Anda akan dapatkan dari awal hingga akhir itu ada di training-training Tiens. Kami memberikan informasi tersebut secara terbuka. Di awal Anda bergabung, Anda sudah bisa menghitung berapa bonus yang Anda akan terima minggu depan, bulan depan, tahun depan. Anda bisa mendapatkan secara real. Bahkan kita memiliki Tiens Mobile Information System di mana semua transaksi itu tercatat secara real time. Dan Anda bisa menghitung atau bahkan udah otomatis mendapat perhitungan estimasi bonus yang akan cair minggu depan ataupun bulan depan. Jadi semua sudah transparan dari awal. Bahkan pabrik Tiens di China itu memiliki sifat open house. Kantornya buka dari jam 8 sampai jam 5, tapi rumah sakit, ada universitas dan lain-lain, ada hotel, ada ini, dan semua itu open house 24 jam Tiens buka untuk Anda. Gerbangnya itu bisa masuk keluar kapanpun Anda mau. Saya sudah mengunjungi beberapa kali, mau hari weekday, mau hari weekend, mau hari ada acara penting, mau hari di mana tidak ada acara penting. Dan saya sudah ada dari pagi, siang, sore, malam, saya sudah menginap di hotelnya juga. Dan ada video-videonya di channel kami, Anda bisa lihat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut jika Anda tidak percaya. Tiens memiliki pabrik yang sangat luas, Anda bisa melihat semua kapanpun Anda mau. Jadi jika besok Anda memiliki paspor dan Anda memiliki visa untuk ke China dan Anda ingin kunjungin pabrik Tiens di China, Anda bisa langsung dan melihat semua secara real. Anda bisa lihat proses produksinya, Anda bisa lihat packagingnya, Anda bisa lihat gudangnya. Semua transparan, tidak ada yang disembunyikan. Oleh karena itu kita bicara, menurut saya bisnisnya tidak ada unsur tipu menipu, karena semua open. Dan itu juga salah satu syarat untuk kita mendapatkan sertifikasi syariah. Kita harus transparan. Dan Tiens sudah sangat transparan sekali. Dan bahkan untuk reward-reward yang telah dijanjikan sama Tiens, jika Anda mencapai tahapan tertentu, jika Anda memiliki omset tertentu, itu semua dibagikan secara free, sesuai janji. Jadi Tiens ini bukan memberikan janji tapi nanti nggak dibagikan dan lain-lain. Semua reward yang telah dijanjikan oleh Tiens itu telah dibagikan sesuai janjinya. Sebagai contohnya di channel kami ini juga ada beberapa contoh-contoh reward yang kami dapatkan dari bisnis. Dan Anda juga bisa lihat bahwa itu semua yang kami terima itu semua real, semua asli, dan semua free sesuai janji. Jadi kalau bicara tipu menipu, saya juga ragu kalau di bisnis Tiens unsur tipu menipunya terjadinya di mana. Mungkin di perusahaan MLM lain
hal tersebut terjadi. Ibaratnya saya belum pernah melihat transaksi tipu-menipu yang terjadi dalam bisnis Tians. Seringkali yang tipu menipu itu adalah money game. Ya, jadi money game ini apa? Money game ini adalah bisnis perputaran uang tanpa adanya produk, atau seringkali tanpa adanya produk. Seringkali money game mengatasnamakan MLM untuk memasarkan bisnis mereka, dan ini yang membuat nama MLM sebetulnya jadi rusak. Yuk kita lihat sama-sama perbedaan antara direct selling atau MLM dengan money game. Kalau kita lihat bahwa di MLM biaya pendaftarannya itu tidak terlalu mahal atau masuk akal. Kalau di money game biaya pendaftaran ini sangat tinggi sekali dan biasanya disertai dengan pembelanjaan produk yang harganya sangat mahal. Kalau kita bicara di Tians, biaya pendaftarannya itu hanya 99.000. Sangat murah dan sangat terjangkau sekali. Kalau money game mungkin angkanya udah di ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah. Itu secara umumnya seperti itu, ya, cara membedakannya. Dan kalau kita bicara dari produknya, kalau di produk untuk di bisnis MLM ada produknya, ada produk ataupun jasa yang dijual belikan. Kualitas produk dan jasa juga dapat dipertanggungjawabkan. Kalau di money game tidak ada produk atau jasa yang dipasarkan, dan kalaupun ada itu hanya sebagai kedok dan kualitasnya dipertanyakan. Oke. Sekarang Anda sudah melihat bahwa produk-produk Tians ini memang sangat berkualitas sekali. Sudah mendapatkan berbagai sertifikat dari berbagai belahan dunia. Dan kalau kita bicara umumnya, money game ini biasanya produknya hanya sebagai kedok. Jadi produknya itu biasa memang yang seperti tadi di video pertama kami sudah bahas, bahwa ada produk-produk yang di markup, dan itu seringkali dilakukan oleh perusahaan money game yang memalsukan diri, menyamarkan diri untuk jadi seperti MLM. Jadi mereka money game, permainan uang, ada produknya, tapi produknya harganya super lebay, super nggak masuk akal, dan hanya digunakan sebagai kedok saja. Sebagai contohnya mungkin seperti website-website, aplikasi, MLM-MLM dalam bidang jenis seperti itu, mungkin seperti pulsa, itu umumnya bermain dengan sifat money game. Dan yang sudah pasti money game ini tidak akan mendapatkan sertifikasi dari syariah. Jadi itu salah satu barometer yang mungkin juga bisa jadi pertimbangan, karena kalau money game itu sudah melanggar fatwanya dan MUI sangat ketat dalam hal ini. Kalau kita bicara dari perbedaan selanjutnya dari MLM dan money game ini, kalau di money game yang mendaftar lebih dulu memiliki potensi mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dengan mengorbankan anggota-anggota yang bergabung belakangan. Kalau di MLM, semua anggota memiliki peluang yang sama, semua adil. Bukankah itu yang kita mau? Jadi, kalau di Tians, ini juga sudah terbukti sekali bahwa kita membagikan peluang yang adil. Kalau Anda seorang director, upline Anda seorang bronze lion, Anda sudah pasti mendapatkan bonus yang jauh lebih besar dibanding upline Anda. Anda bisa menyalip peringkat upline Anda bisa menyalip bonus upline Anda. Semua di antara kita memiliki peluang yang sama. Hari ini saya seorang gold lion. Tidak menutup kemungkinan Anda yang mulai baru bergabung hari ini bisa menjadi diamond lebih dulu dibanding saya. Anda bisa memiliki bonus yang jauh lebih besar dibanding saya. Itu sangat bisa terjadi sekali. Karena di Tians kita adil. Bagi yang bekerja lebih akan mendapatkan lebih, tidak peduli siapa yang bergabung duluan ataupun belakangan. Perbedaan selanjutnya dari MLM dan money game, kalau di MLM itu berdasarkan hasil penjualan produk dan jasa yang nyata, serta pengembangan jaringan. Kita membutuhkan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan kita. Kalau di money game itu berdasarkan banyaknya uang yang disetor dari orang yang direkrut. Tidak perlu kerja apa-apa, hanya setor uang dan tunggu hasil. Sekarang mungkin Anda pernah mendengar perusahaan-perusahaan di mana kita tinggal store duit, habis itu dapat hasilnya sekian persen per hari, per minggu, per bulan. Nah itu money game, itu bukan MLM. Mereka mungkin ada produknya dalam kedok, belanja emas ataupun apapun, aplikasi, itu balik lagi, itu money game. Kalau di Tians, kita mendapatkan keuntungan bukan dari orang mendaftar. Kalau jadi Anda hari ini bergabung ke bisnis saya dan Anda mendaftar 99.000, saya sebagai upline Anda tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari uang pendaftaran Anda. Karena Anda hanya mendaftar, Anda belum belanja produk. Ketika Anda belanja produk, baru saya mendapatkan sekian persen dari produk yang Anda belanjakan.
Jadi contoh Anda belanja 1 juta, saya mendapatkan 10% dari 1 juta. Anda belanjanya 100 ribu, saya dapatnya 10% dari 100 ribu. Anda belanjanya 10 ribu, saya dapatnya 10% dari 10 ribu. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari produk yang terjual, bukan dari jumlah anggota yang bergabung. Kalau di money game, itu berbeda. Uang yang diputarkan, uang yang dibagikan, uang yang dijadikan bonus, itu murni dari uang pendaftaran. Kalaupun ada sebagian yang disisihkan untuk ke produk, produknya itu bersifat ya yang harga yang sudah dimarkup sedemikian tidak masuk akal. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa patokan tersebut untuk menyaring kembali, untuk mengecek kembali apakah sudut pandang negatif yang Anda miliki hari ini itu berdasarkan money game atau berdasarkan MLM. Seringkali yang merusak nama MLM adalah money game ini yang mengaku bahwa mereka adalah perusahaan MLM. Dan itu yang membuat nama MLM rusak. Tapi kalau di Tienz, semua paradigma-paradigma tersebut bisa dipatahkan. Jadi kita sudah sangat aman sekali untuk menjalankan bisnis ini karena buktinya sudah banyak dan kita mengikuti semua peraturan-peraturan yang sudah disediakan oleh Indonesia maupun oleh dunia. Paradigma selanjutnya katanya bahwa kalau pengen jalanin bisnis MLM kita harus punya relasi yang banyak. Nah, enggak juga. Karena gini, faktanya di bisnis MLM ini, di bisnis Tienz ini sebagai contohnya, kita malah bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak. Contohnya di sini kita lihat bahwa ada Louis Tendean. Pak Louis ini memulai bisnis Tienz dengan profesi sebagai penjual panci dan VCD. Dan dalam jangka waktu beberapa tahun saja membangun jaringan di jutaan orang di seluruh dunia. Menarik ya. Saya sebagai contoh kedua, saya sekarang Gold Lion. Hari ini sebagai Gold Lion. Saya seorang perantau yang nggak ngerti bahasa Indonesia, tidak punya banyak kenalan di sini, hanya minim sekali. Hari ini saya sudah menjadi Gold Lion, tahapan kehormatan yang cukup berprestisius. Dan ada begitu banyak orang. Ada salah satu upline saya, Bapak Ten Fung Yung. Beliau seorang yang sangat minderan, sangat pemalu, dan relasinya juga sangat terbatas sekali. Hari ini beliau pun sudah menjadi seorang Gold Lion, memiliki jaringan di berbagai belahan dunia dengan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Jadi sangat mudah sekali untuk kita menjalankan bisnis ini. Kita walaupun tidak punya relasi, kita bisa mengembangkan bisnis ini dan malah kita mendapatkan banyak sekali relasi. Dengan Anda datang ke pertemuan Tienz, Anda bisa lihat bahwa bisnis ini itu adalah bisnis yang memiliki komunitas di mana Anda bisa memiliki relasi yang begitu banyak. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sedikit pendapat para ahli bisnis tentang network marketing. Bill Gates mengatakan bahwa network marketing is the best kept secret. The future of the world economy will be found in the communities of customers. Jadi ini Bill Gates, salah satu orang terkaya dunia, mengatakan bahwa network marketing adalah rahasia yang paling indah, bahwa kedepannya ekonomi dunia ini bakal berada dalam komunitas orang-orang yang menggunakan produk. Bukankah itu hal yang kita lakukan di bisnis jaringan? Ya, Jim Rohn ini mengatakan kata-kata yang sangat indah sekali. Network marketing is the big wave of the future. It's taking the place of franchising, which now requires too much capital for the average person. Network marketing ini adalah gelombang masa depan yang sangat besar sekali, dan ini sedang menggantikan konsep usaha franchise, konsep usaha waralaba, yang hari ini membutuhkan modal yang terlalu besar untuk orang umum atau untuk orang seperti Anda dan saya. Ya, kalau kita mau buka usaha franchise, berapa modal yang kita perlukan? Kita butuhkan modal puluhan miliaran rupiah. Dan kebanyakan dari kita tidak sanggup untuk itu. Oleh karena itu, network marketing atau bisnis MLM adalah sebagai solusi. Dan menurut Jim Rohn, ini adalah gelombang besar masa depan. Stephen Covey, seorang penulis buku yang sangat berpengaruh sekali, mengatakan bahwa network marketing has come of age. It's undeniable that it has become a way to entrepreneurship and independence for millions of people. Stephen Covey mengatakan bahwa network marketing ini sudah mencapai umurnya, sudah sekarang waktunya kita menjalankan bisnis ini, bahwa ini adalah menjadi peluang untuk kita belajar berwirausaha dan untuk kita menjadi mandiri. Dan ini sudah terbukti dalam jutaan orang di seluruh dunia. Jadi dengan adanya begitu banyak orang yang menyarankan tentang menjalankan bisnis ini, dan faktanya itu sangat jauh sekali berbeda dengan pola pikir yang mungkin Anda miliki sebelum Anda nonton video ini. Tapi kalau Anda sudah mendapatkan pola pikir yang jauh lebih positif, Anda sudah sekarang, oke, MLM is good. Kenapa Anda harus menjalankan bisnis Tienz? Sebetulnya Tienz ini adalah salah satu dari beberapa MLM yang ada di Indonesia ataupun beberapa MLM yang ada di dunia. Tapi yang menarik bagi kami adalah kenapa kami memilih bisnis Tienz. Tienz memiliki 6 pilar dari sebuah bisnis MLM yang kuat. Dan 6 pilar ini
itu sangat kuat sekali. Dan ini yang membuat kami bergabung ke Bisistance dan kami sangat semangat sekali untuk menjalankan Bisistance. Untuk penjelasan tentang 6 pilar ini akan kami bahas di video berikutnya. So stay tune, Anda bisa klik like jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda. Anda bisa subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang Bisistance. Dan Anda bisa bagikan video ini kepada relasi Anda, kepada kerabat Anda, kepada tim Anda yang masih hari ini memiliki sudut pandang yang mungkin kurang tepat terhadap bisnis MLM, terutamanya terhadap Bisistance. Saya Raja dari Nani, saya sangat tertarik sekali untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan Tians berikutnya. Bye-bye.